Ya, oke, ini saya record lagi yang kedua. Baik. Nah, di bagian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Python, saudara ya, tentang Python. Oke, apa itu Python? Barangkali yang di dari SMK ya, dari RPL atau yang TKJ gitu ya, RPL khususnya itu pernah mendengar atau ada yang pernah make gitu ya Python. Jadi bahasa Python ini sekarang bahasa yang dikatakan paling banyak digunakan ya oleh komunitas karena pertama emang dia bersifat open source sebetulnya ya. Jadi dia bisa bisa dijalankan under Linux ya, bisa di under Linux, bisa di under Windows gitu. Ya silakan kalau yang Anda yang sistemnya pakai Linux bisa pakai Linux ya atau bisa pakai apa namanya? Windows. Nah, ada 3 cara ya, ada 3 cara untuk kita bisa menjalankan atau menggunakan aplikasi Python ya. Pertama, yang alternatif yang paling mudah, yaitu saya menggunakan online gitu maksudnya ya, supaya Anda nggak usah instalasi dan sebagainya, kan tinggal nyoba saudara ya, tinggal nyoba aja. Lalu yang kedua adalah menggunakan desktop, aplikasi desktop nih saudara. Nah, aplikasi desktop ini gampang-gampang susah ya, karena memang ada proses instalasinya saudara ya, ada proses instalasinya. Nah, kalau yang terbaru itu sekitar 38 versi 38 39 Python-nya. Silakan barangkali ada yang bisa coba install sendiri ya, cari tutorialnya. Kalau Windows-nya mungkin Anda udah di Windows 8, Windows 10 lah ya, saya pikir nggak ada masalah. Ya sudah 64 bit. Kalau saya ini masih 32 bit nih saudara ya, karena laptop lama. Ya Windows-nya juga masih Windows 7 gitu kan. Cuma memang saya udah pakai SSD jadi memorinya rada cepat, tapi tetap terkendala di sistem. Ya, saya coba. Lalu yang ketiga itu menggunakan command prompt. Pakai CMD itu Saudara, command prompt. Pernah main command prompt ya? Jadi kalau command prompt itu nanti bisa langsung diketik nama filenya, kemudian langsung jalan. Saudara ya, kita install Python, nanti ada di apa namanya, sudah aktif Python-nya, nanti tinggal tulis namanya kemudian dia jalan. Sehingga nanti inisial filenya itu harus pakai .py. Kalau pakai desktop kan kayak Anda bikin program Visual Basic lah, ya kan? Ada editornya, Anda save otomatis jadi py gitu, saudara ya. Langsung dieksekusi di situ, langsung bisa. Ya, tapi itu harus diinstal internal di laptop Andanya harus diinstal internal si Python-nya. Ya, tapi untuk solusi yang termudah ya tadi ya, untuk sementara solusinya adalah kita menggunakan link online yang sudah disediakan. Ya, yang sudah disediakan. Nah, link online-nya sudah ada di apa namanya di materi ya. Nah, kalau saya boleh apa namanya munculkan sebentar ya, mana link online-nya nih Saudara ya. Sebentar Saudara ya. Ini ada nih link online-nya sudah saya munculin tadi Saudara ya. Oke ya, sebentar. Mana nih? Aduh, link online-nya mana? Kok jadi lari ke sini? Bentar ya. Ada link online-nya, Saudara. Jadi nanti Anda bisa langsung apa namanya? Eh, bentar. Oke, ya kelihatan di layar nggak? Halo, kelihatan ya di layar Anda nih? Oke, ya. Nah ini nih kalau Anda masuk ke sini ya, tuh www ya, programize.com Python Programming Online Compiler. Jadi ini nih untuk mengcompile, menerjemahkan ya, menerjemahkan si apa namanya si skripnya ke tampilan ke hasil dieksekusinya. Ya, jadi contoh ya. Ini nih print. Ya, ada print hello world ya saya ganti ya. Print UCIC ya ini kalau saya run tuh jadinya UCIC sebelah kanan Saudara ya. Jadi nanti Anda tinggal ngetik di sini nih Saudara tuh diketik di sini. Ini kan komen ya. Kalau tanda pagar nih komen. Gitu kan? Ya. Hello Faisal. Ah, ini kan ada yang namanya Faisal ya. Hello Faisal ya kalau saya run hello Faisal. Ya, kira-kira di sini Saudara. Nantinya nih munculnya di sini ya. Oke, kelihatan ya di layar Anda ya. Oke, ini halaman untuk Anda mencoba. Linknya udah saya kasih ya. Jadi begitu Anda masuk, link klak munculnya layar ini. Wis tinggal di ini aja di kontrol A bla 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 gitu ya.
Tapi kalau Anda pengen supaya terdokumentasi dengan baik, tiap skripnya kalau bisa disimpan di Notepad. Install Notepad++. Notepad yang plus install aja, saudara ya. Oke, ini udah ya, ini udah dulu. Baik, saya stop share. Yang Notepad-nya kayak apa ya? Sebentar, mana nih ya? Notepad-nya mana nih? Sebentar. Nah, ini Notepad-nya nih. Oke, kelihatan di layar Anda Notepad? Kelihatan ya? Oke ya. Ini Notepad++ tuh, saudara ya. Tuh, yang saya tunjuk pakai mouse tuh, Notepad++. Ada nomornya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau yang Notepad biasa kan nggak ada. Ini contoh nih saya udah coba masukin nih ya materi yang kemarin tuh, saudara. Tuh saya simpenin di sini. Jadi kalau saya pengen saya pengen saudara, mencoba itu saya tinggal kopas aja gitu. Ya, tinggal kopas. Contoh ya. Tuh saya kontrol A, ya betul ya saudara ya. Ini saya masuk dulu ke sini kan, ini saya kontrol A, nanti nyobanya nih kontrol C. Oke ya. Saya masuk lagi tadi ke online ya. Nggak apa-apa nih bolak-balik nih ya. Pusing-pusing dah kepalanya. Oke. Ini saya masuk ke saya kontrol V di sini. Tuh muncul saudara. Ini hasil dari yang notepad tadi. Gitu. Yang notepad nih hasilnya ini saya masukin ke sini. Ini kalau saya run muncul saudara. Alas sama dengan 10, tinggi sama dengan 5. Ini penjelasannya ada di materi. Gitu. Yang materinya Anda udah baca-baca ya tinggal dicoba-coba ya. Nanti video pembelajarannya saya buat juga. Barangkali nanti di video pembelajaran agak kurang karena itu kayaknya rada panjang saya harus bikin video pembelajaran. Barangkali tidak selesai hari ini besok saudara ya. Mohon maaf nih, barangkali nggak selesai hari ini besok karena saya ntar 12:30 udah ngajar lagi, nanti sorenya udah ngajar lagi. Ya, jadi rada-rada sibuk kalau di hari Rebo, tapi tetap saya akan persiapkan. Ya, bisa jadi nggak satu tayang ya, mungkin di 2 kali 1 jam videonya. Saya minimal saya bisa menjelaskan ke Anda. Kalau Anda mau cari tutorial di luar banyak banget Python itu. Banyak bener. Silakan ya. Saya sih nggak melarang Anda, malah menyarankan untuk supaya saya nggak mungkin memasukkan semua statement-nya ke materi yang kita lihat ya, karena banyak versi. Ya, jadi ini versi-versi yang umum aja ya, statement-statement yang umum. Gitu ya. Contoh ya saudara ya, oh Anda mau nyoba lagi, ini coba saya kopas lagi ya, saya biar di sini dulu. Ini saya kopas lagi ya saudara ya, saya kopas lagi dari yang lain ya, nyari nilai rata-rata ya, kontrol C. Ini saya lagi kontrol C ini saudara. Ya, saya lagi kontrol C. Oke, kemudian saya masuk lagi ke online, sini ya, kelihatan ya. Ini saya kontrol A, saya del. Ah, ini yang saya munculin di sini ini semua sudah ada di video. Sorry ya. Sudah ada di video, sudah ada di materi, punten, sudah ada di materi. Nih, tinggal nanti Anda nyoba-nyoba aja. Ya, tinggal nanti Anda nyoba. Ini kalau saya run, ya, tetap muncul. Ya. Jadi mencari bilangan rata-rata dari 5 bilangan yang diinput dari keyboard. Pak, kok iya ada eval to noun ada di materi. Saudara ya, makanya materinya dibaca dulu, dilihat dulu materinya. Kalau materinya belum dibaca ya Anda bingung. Itu aja ya. Nanti saya ngejelasin itu sambil ini muncul nih saudara di video penjelasan saya ini kan juga lagi direkod ini. Ya, udah ada bocorannya. Nanti ini recordnya saya kasih ke Anda. Ya, bilangan ke-1, jadi masukin berapa? Masukin 5, enter. Bilangan kedua gitu ya, dimasukin ini, di-run lagi ya. Ini soalnya rada-rada nih saudara ya, kalau online tuh nih, nggak enaknya online nih kayak gini nih saudara nih. Ya, ini saya lagi ngonvert soalnya. Pokoknya masukin bilangan gitu ya. Lagi ngonvert jadi rada lelet saudara ya. Oh, ya masukin bilangan. Ya, pelan-pelan. Soalnya lagi convert video. Enter. Tuh, ya berapa totalnya? Print jumlah 28. Rata jumlah dibagi 5. Ya, hasilnya 5,6 kan saudara ya, dibagi 5, kemudian print rata. Oh, ratanya isinya 5,6. Ini cara yang paling mudah untuk menerjemahkannya. Gitu. Ya, jadi saya mengambil alternatif ini karena apa? Karena
supaya saya nggak usah ngejelasin cara nginstal apa, aduh repot nih saudara ya nanti ya, belum nanti versinya beda-beda window-nya gitu kan. Ya, jadi sementara untuk kita mencoba, ini kita punya cara ini ya, ini enak ya, Python menyediakan saudara. Pascal juga ada Pascal juga ada. Ya, Pascal for Windows. Cuma kalau Pascal gitu nginstalnya lebih gampang. Saudara ya. Ini karena ada versi Linux, ada versi Windows, ini yang bikin rada ribet nih. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Sampai cara nanti untuk mencobanya tuh saudara. Ya, jadi ini nanti nih yang ini nih disimpan ya saudara ya, disimpan di Notepad. Ya, disimpan di Notepad. Ada mana tadi Notepad nanya? Ya, hilang nih saudara ya. Notepad tuh bisa hilang. Oke, Notepad ya. Ini ya disimpan di sini. Notepad plus install, sok diinstal aja lah ya. Download Notepad plus install, muncul udah pasti jalan. Gampang saudara. Kalau Notepad yang bawaannya Windows-nya kan nggak ada barisnya saudara. Ini enak tuh ada barisnya tuh. Jadi kalau saya bikin materi di sini aja ya, tinggal snapshot masukin. Ya, ini kalau kita masukin ya otomatis ya. Luas persegi panjang. Tuh, luas persegi panjang, saudara ya. Oke, luas persegi panjang. Nah, yang harus hati-hati begini ya, saudara ya. Kalau Anda nginput dan yang diinput itu nilai isinya, nilai itu tidak otomatis bilangan. Nggak otomatis jadi integer, nggak otomatis jadi float. Tahu ya bedanya integer sama float ya? Ada di materi, saudara ya. Di itu udah ada. Kalau integer itu bilangan bulat, kalau float itu bilangan pecahan. Nah, hebatnya Python, dia bisa langsung mengetahui kalau saya bikinnya melalui variabel. Melalui variabel tuh kayak gini nih. Alas sama dengan 10, berarti kalau karena saya nulisnya 10, otomatis ini bilangan apa? 10 ini. Apa jenisnya? Bulat. Bulat, integer. Kalau saya masukkan saja bilangannya ini tinggi 5,5, 5,5, otomatis dia akan mendeteksi bahwa dia bilangan float. Saudara. Boleh nggak? Boleh. Ya, masa tinggi nggak boleh ada pecahan, saudara. Tapi pada saat dia dihitung luas, maka luas ini, kira-kira luas ini kan variabel nih. Ya, tipenya variabel apa? Integer apa float? Luasnya. Ada yang tahu? Luas? Float, Pak. Float. Kenapa? Karena ada pecahan di sini nih, saudara. Dan sangat mungkin hasil dari perhitungan luasnya adalah pecahan. Gitu ya. Terus jangan permasalahkan jenis bilangannya ya. Python dia hebat, bisa mendeteksi sendiri. Tapi kalau Anda langsung eksekusi nih, langsung eksekusi, kalau bilangannya diinput dari keyboard nggak bisa. Beda kayak ini. Kalau ini kan variabel yang langsung diisi, saudara. Ya, ini adanya di mana kalau dia di pseudocode? Ayo, ada di mana nih? Di mana? Di deskripsi. Ya, di deskripsi. Awas. Python itu enaknya gini, saudara ya. Anda nggak usah menyiapkan variabel, bisa langsung bisa langsung di deskripsinya. Ya, nanti banyak contohnya lah ya. Tapi kalau di dalam pseudocode wajib dituliskan itu tipenya apa. Ya, alas integer, tinggi float, rata-rata float contoh gitu ya. Harus ada itunya, saudara. Tapi kalau dalam Python itu enak banget ya, Anda masuk langsung eksekusi bisa. Ya, beda dengan ini nih saudara ya. Perhatikan, beda dengan ini. Perhatikan. Apa bedanya? Dengan yang tadi. Dengan yang segitiga yang ini. Sorry. Mana segitiga? Dengan yang ini. Nih ya, kelas segitiga. Ini angkanya langsung dimasukkan ke dalam variabel. Tanpa input dari keyboard. Yang ini. Ada angkanya nggak? Nggak ada ya. Karena Anda nginput. Ada statement input, saudara. Ada di penjelasan. Input masukkan nilai panjang, disimpan ke dalam variabel yang namanya apa nih? Panjang. Ya, Anda masukkan nilai lebar, simpan ke dalam variabel yang namanya lebar. Hati-hati penulisan huruf besar, huruf kecil. Karena dia ada case sensitif. Case sensitif gini, Anda nulis P-nya di sini gede, ya, lalu saat Anda hitung, ini P-nya kecil. Nggak dikenal ya sama Python. Ya, saat dieksekusi ada keterangan pasti. Undefined, belum didefinisikan. Ada keterangannya.
Nah, karena dia tidak diisikan langsung angkanya, beda dengan yang ini nih, ya, saya munculin lagi berulang-ulang, maka tipenya adalah string semua angka. Sekalipun Anda input dari keyboard, jadi saat dihitung harus dikonversikan lebih dulu, mau konversinya bilangan apa? Gitu. Kalau di sini saya pakai integer, bilangannya bulat. Kalau Anda mau masukin pecahan, maka ini harus float. Gitu. Ya, ini ada INT-nya nih INT itu. Kelihatan nggak INT ya? Kalau nggak ada ini, nggak bisa dihitung, saudara. Luas ini nih. Jelas ya, saudara ya? Cukup jelas ya? Nah, kalau Anda nggak pengen pakai statement INT saat ngitung, maka kita bisa menggunakan yang namanya apa nih? Eval. Oh, ada di mana? Ada di materi dijelaskan. Ya, jadi ntar coba bikin luas segitiga, ya, luas keliling lingkaran. Harusnya Anda udah bisa bikin nih aplikasinya langsung di Python dengan penjelasan-penjelasan ini. Nah, ini kan muncul tuh ya, eval tuh. Maka saya ngitung nggak usah ada INT lagi. Nggak ada INT ya? Bil 1, bil 2, bil 3, bil 4, bil 5. Tapi kalau ini saya nggak pakai eval, maka ini harus ada apa? INT, bil 1, INT, bil 2, INT, bil 3. Boleh. Bebas mau pakai yang mana. Ya, dan ngetik-ngetik begini usahakan kopas. Ini kan hampir sama nih, cuman ganti doang ya. Bilangan kedua, start Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V gitu. Ya. Ngerti ya? Saya kasih contoh, wes ya, enak yang paling enak tuh kalau contoh, Saudara ya. Contoh apa? Mau bikin contoh, Pak. Nih ya, saya munculin contoh. Ya, Ctrl C ya. Ini saya new ya, Saudara ya. Sorry ya, saya new ya. Ah, new. Udah kan? Ctrl V ya. Lah, kan Anda mau bikin ke bawah nih. Tadi contoh nih. Udah Ctrl C aja. Enter Ctrl V, Enter Ctrl V. Tuh, lihat. Cepat ya, Saudara ya. Tinggal ganti kan? Ganti apa? 2, 3, ya. 2, 2 lagi, Saudara ya. Ini kalau kalau belum ngopi kenangan nih begini nih, Saudara ya. Nah, kalau udah ngopi kenangan malah lancar biasanya gitu ya. 4, ya. Satu laginya 5. Tuh, begini. Nanti tinggal ganti aja bilangan kedua ya. Bilangan ketiga ini yang di sini ya, Saudara ya, ngerti ya? Kira-kira ini caranya jadi nggak diketik per baris, kalau yang memang sama-sama sih kopas-kopas aja. Kan ini bukan di layar Python. Pak, kalau di layar Python-nya, boleh nggak saya kopas-kopas? Boleh. Boleh sama aja. Ini ya, saya masukin dulu nih yang layar Python-nya. Mana tadi si Python compiler? Tadi, ini boleh nggak dikopas? Boleh. Ya, Ctrl C, saya munculin di bawah. Tuh, Ctrl V. Bisa ya, Saudara ya? Oke? Baik, ya ini penjelasan singkatnya gitu ya, penjelasan singkat nanti saat untuk menjalankannya. Ya, jadi kalau kalau ada yang salah jangan panik ya Saudara ya. Pak Dirani, tuh, Pak salah Pak, apa? Oh, dia pasti ngasih tahu, oh mungkin tanda petiknya kudu diketik ulang, ketik ulang aja. Ya, karena petik nih Saudara, kadang ya ini ada warna hijau, warna hijau berarti dia dikenal nih petik nih sebagai teks ya. Kadang petiknya nggak hijau, dijalankan pasti error. Oh, petik. Nah, diketik ulang aja di sini. Ya. Ya awalnya juga bingung. Salah apanya nih? Perasaan bener. Oh, hasil ngopas, Saudara. Ternyata. Barangkali Anda mengalami itu. Baik. Ya. Nah, Pak, nanti nyimpennya di mana? Nyimpennya bukan di online, Saudara. Nyimpennya bukan di online. Nyimpennya di mana? Di Notepad. Nyimpennya di sini. Di Notepad ini nyimpennya. Oh, saya udah simpenin tuh, Saudara ya. Lagi bikin materi tuh, udah saya simpenin. Jelas ya? Materinya, penjelasannya ada di materi ya. Nanti kan videonya saya jelasin, tapi minimal ini cara Saudara, cara untuk menjalankannya minimal saya sudah menjelaskan lebih dulu gitu ke Anda. Ya, minimal saya sudah menjelaskan lebih dulu ke Anda. Oke ya. Baik, kita masih punya waktu. Saya akan coba masuk ke materinya, Saudara. Materi ya. Oke, ini materi ya. Ini sebetulnya sih kayak video pembelajaran sama aja.
Tinggal nanti kalau dari sini kira-kira sudah cukup jelas ya, langsung saya share aja nanti sebagai video pembelajaran. Oke ya, ini ada apa namanya? Ada Python ya, dasar pemrograman Python ya, pengantar aja lah. Pengantar bahwa Python ini kan high level language, ya. High level language itu adalah bahasa yang mendekati ke bahasa manusia. Jadi istilah input, istilah print itu dikenal oleh kita. Tapi saat dia ingin dieksekusi oleh mesin, itu harus menjadi low level language gitu, bahasa mesin. Nah, karena dia menjadi bahasa mesin, otomatis harus dilakukan proses yang namanya penterjemahan. Penterjemahan itu ada istilahnya compiler, ada istilahnya interpreter. Ya, ada compiler, ada interpreter. Nah, si Python ya ini kalau compiler merubah bahasa high level bahasa dengan membaca keseluruhan blok program. Dibaca dulu baru dieksekusi. Itu compiler. Ya, satu kesatuan tuh, satu kesatuan. Ya, udah pokoknya jangan komen dulu. Makan aja dulu semua makanannya baru komen mana yang enak, mana yang nggak enak. Itu compiler. Jelas ya? Kalau interpreter tuh satu-satu. Satu-satu. Kamu nyanyiin 5 lagu. Wis pokoknya nyanyiin 5 lagu aja dulu ya. Dangdut, keroncong, lagu daerah, lagu nasional, lagu pop. Guys, pokoknya nyanyikan dulu. Nanti baru dikomen setelah dia nyanyi. Itu compiler. Setelah 5 lagu tuh dikompil. Ya. Baru apa namanya, saudara? Dinilai. Makanya ada istilah kompilasi. Tuh. Ya, kompilasi itu apa? Gabungan ya, dangdut, keroncong, ada rock di tengah-tengahnya gitu kan, ada gitar rocknya main, itu kompilasi saudara. Kalau interpreter 5 lagu tuh satu-satu dulu, lagu daerah dulu, sok situ nyanyi gitu kan, Hafiz nyanyi dulu lagu daerah, dah jurinya saya, Hafiz kok lagu daerahnya gini-gini, saya komentari, sok sekarang nyanyi lagu pop Hafiz, 5 lagu nih di komen satu-satu, itu interpreter. Nah Python itu mengadopsi yang baris per baris. Makanya si Python memunculkan versi online tuh tadi untuk mengcompile-nya. Ya, ada interaktif mode. Ah, ya, interaktif mode. Jadi kalau ada salah di baris tertentu nih, saudara, Anda bikin ada 5 baris. 5 baris perintah. Baris pertama benar, kedua benar, ketiga salah nih, saudara. Dia berhenti di baris ketiga. Baris keempat dan kelimanya nggak akan dikerjakan. Benerin dulu baris ketiganya, running lagi. Itu interpreter. Ada kelebihan, ada kelemahannya masing-masing apa namanya metode ini, saudara ya. Yang metode interpreter lama ngeceknya, aduh salah, benerin lagi, ngulang lagi, tapi enak ketahuan salahnya di mana. Yang compiler agak lebih susah mendetek salahnya di mana. Pokoknya jalan, aduh nggak jalan, apanya nih yang nggak jalan? Error aja, saudara. Misalkan, gitu ya. Cukup jelas ya? Oke, next. Ya, connect jadi dia ya. Oke. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi ya. Ini apa yang seperti ini? Ini adalah linknya ya. Ini linknya. Silakan nanti Anda mencoba di online supaya bisa jalan gitu ya, bisa dijalanin gitu maksudnya ya. Oke. Baik. Terus kemana lagi nih? Ke yang ketiga ya, contoh eksekusi itu print. Saya sedang belajar bahasa Python, muncul. Saya sedang belajar ini tinggal diketik aja udah. Nah, enaknya Python ya, itu kayak mesin penghitung. Saya bisa langsung mengkalkulasi dengan menggunakan print. Print hitung aja, saudara. Gitu ya. Print 20 tambah 5, langsung running 25. Bahasa Pascal nggak bisa. Bahasa C nggak bisa, Python bisa langsung eksekusi. Itu enaknya, saudara ya. Karena kita punya layar apa? Layar interaktif. Kalau bahasa C kudu disimpan dulu, Pascal kudu disimpan, ini mah enggak. Langsung aja. Gitu ya. Ini saking populernya sampai disediakan bahasa interaktifnya ya. Jelas ya?
Oke, ini nggak perlu petik, jelas yang ngerti ya. Kalau petik itu untuk data yang bersifat teks. Kalau non teks jangan dikasih petik. Oke, slide kelima. Ya, ini yang sudah sudah saya singgung tadi. Jadi kalau Anda pengen dokumentasinya terjaga, ya ditulis dulu boleh, Pak. Saya kan enak nyoba dulu, kalau udah jalan dikopas masukin ke notepad. Boleh nggak? Boleh. Jadi yang ada di notepad itu udah yang pasti udah benernya gitu, Pak. Ya boleh silakan. Ya, tapi kalau Anda pengen nyoba dulu, udah lumayan nih, udah lumayan ngerti ya, tinggal lihat contoh, Anda di notepad dulu aja. Notepad, ada ya simpen, online-nya jalanin, kok pas, kan gitu ya. Kok pas gitu. Koknya di notepad, pasnya di online editor. Gitu kan saudara ya? Kan di kode dulu, copy dulu, paste-nya di online. Kayak tadi yang sudah saya jelasin. Run, silakan. Dep. Salah-salah benerin. Tapi kalau udah ada revisi dari online, kok lagi dari online, pasnya di notepad dibalikin. Jadi yang ada di notepad itu sudah yang diedit. Gitu. Jadi kalau ada yang salah di notepad itu dicoba dulu. Setelah jalan, balikin lagi saudara. Yang ada di dalam online, kembaliin ke notepad tadi. Di-save ulang. Ya, apa tipenya? TXT. Kalau notepad, udah jalan saudara. Nggak usah pakai PY lagi. Nggak apa-apa. Ya, gampang ya? Ngerti ya? Oke, ini kalau ada yang kurang jelas silakan loh saudara ya. Barangkali ada yang kurang jelas. Oke, nah ini udah mulai materi nih ya. Pengenalan variabel dan tipe data di Python. Berikut petikan. Wah, print cara menjalankan Python ya, kurang gede, saya gedein tuh. Print cara menjalankan Python. Nama Roni, alamat Cirebon. Print nama saya, ini pakai plus berarti ini variabel. Boleh juga pakai koma, saudara sebetulnya. Koma nama, koma alamat, boleh. Ada nanti di slide-slide berikutnya ada. Ya, ini karena Python banyak versi ya, tapi salah satu untuk memunculkan isi variabel itu dengan plus. Ada dengan kurung kurawal titik format. Ada dengan n sama dengan. Saudara ya, ada semua di materi saya nih. Tinggal nanti dicoba, dan dicoba. Ya, jelas ya ini ya saudara ya. Ini udah ada nih, tuh ya nama Roni, alamat Cirebon, print. Gitu, ya udah ada semua ya. Nilai Roni disimpan di tempat yang namanya apa, saudara? Yang namanya variabel ya, yang Anda siapkan di deklarasi. Ya. Tuh cara nulis variabel ya, tinggal dibaca ya. Hati-hati ya, karena ini case sensitif, hati-hati kalau Anda nulis huruf besar di awal di variabel, contoh nih nama, maka saat dipanggil ke dalam print juga harus sama. Nama n-nya kecil. Kalau enggak jalan, nggak dikenal, undefined, nggak ada variabel nama pakai n-nya gede. Dia pasti nunjukin, oh edit dulu. Ya pasti ada salah-salah, nggak apa-apa. Semakin banyak salah, semakin Anda tahu trouble-trouble yang muncul nanti saat Anda ngetik skripnya. Gampang ya? Nah, ntar ganti tuh namanya ya, jangan Roni ya, namanya Rafli, gitu ya. Gitu kan, apalagi namanya gitu kan, diisi ya, namanya diisi, oh sponsor Rafli Pak. Ya kan, Fitri ya boleh gitu ya. Ya namanya siapa? Rauf munculin, Muslimah munculin, udah pakai nama sendiri aja kan enak. Nama saya muncul juga di online gitu kan, ya. Sambil nyoba-nyoba kayak gitu. Ya, enak. Nanti ini pasti akan menarik. Saya yakin ini saya udah ngejelasin ini pasti Anda pengen nyoba terus. Aduh iya enak nih. Gitu ya. Bikin ah. Nanti apalagi minggu depan udah perulangan. Saudara. Yang if cari ya. Sebelum saya ngejelasin cara penulisannya, cari tutorialnya cara menuliskan if di Python. Terus apa? Soal yang tadi tuh, saudara. Yang kriteria masukin, kemudian muncul kriterianya A, B, C, D, E, sok dibikin. Harus ada yang bisa minggu depan, udah harus muncul. Ya, ada if banyak contohnya. Ini saya sengaja nggak semua ditumplakin semua nih, saudara ya, biar Anda nyoba-nyoba dulu. Gitu. Ya, bisa ya. Tutorialnya banyak kok. Ya, di Google tuh cara, banyak, tinggal di Kopas. Yang udah jalan tuh, ya, PDF bisa-bisa. Kopas.
jalan pasti pahami maksudnya apa. Betul ya? Kan Bill Gates bilang lagi, saya webinar kemarin tuh minggu yang lalu kan apa? Cara untuk belajar program salah satunya adalah menulis program. Ya, bukan jadi juru ketik. Ngerti ya saudara ya? Menulis program. Kalau you jadi juru ketik, selama itu juga ilmu Anda hanya jadi pengetik aja. Coba, hafal lu, hafal. Gitu. Terus dicoba, terus coba di notepad aja, di notepad, dicoba dulu, nanti kalau udah dapat 3, baru online. Gitu. Ya, jangan dikit-dikit online, lu nggak usah. Coba dulu, saudara. Ya, jadi ngehemat kuota juga. Maksudnya sih itu. Ya. Baik ya. Oke, masih ada waktu nih saudara ya. Tenang aja masih ada waktu. Ya, saya masih lanjutin dulu nih eman-eman waktunya. Oke. Next ya. Berikutnya apa nih saudara ya? Berikutnya adalah tentang contoh penulisan variabel. Ini kalau Anda bikin ini ya, bikin ini sengaja saya tidak memunculkan ini sebagai teks, tapi saya print sebagai gambar supaya Anda tidak mengkopas. Tapi melihat, kemudian diketik di notepad dulu ya. Kemudian nanti dari notepad masukin ke online. Sok dicoba pasti hasilnya ini. Saudara, kok Bapak tahu? Udah saya udah nyoba. Kan itu. Ya, tinggal sekarang Anda yang mencoba gitu. Ya, print nama, print umur, print alamat. Ini contoh ya. Tuh, variabel diawali underscore bisa. Variabel diakhiri underscore juga bisa. Ini contoh. Ya, jelas ya, saudara ya. Ini tinggi, angka 1. Artinya apa? Ini angka 1 loh, saudara. Artinya apa? Oh, bisa huruf dicampur sama bilangan untuk sebagai nama variabel. Perhatikan tuh, ini ada maksudnya. Bukan salah, bukan. Ada maksudnya, saudara ya. Oke, tinggal dicoba ya. Tuh, tinggal dicoba. Oke, variabel dapat nyimpen berbagai jenis data dan atribut yang berbeda. Ingat jenis data. Kalau Anda pengen tahu jenis data dari sebuah variabel, caranya gampang. Variabel itu di-print, tapi depannya kasih apa nih? Type, tipe. Maka yang muncul, saudara, bukan isi variabelnya, tapi kelasnya, jenisnya. Nama, string. Umur, integer. Alamat, hobi, jenis kelamin, string. Tinggi, float. Kenapa tinggi float tadi? Karena pecahan. Oke ya. Kemudian ini ada bool. Bool. Nggak enak banget ya bool. Kenapa? Boolean. True, false. Boolean tuh isinya 2. Kalau nggak true, false. Itu untuk ngecek kondisi. Waduh, penting sekali itu. Bahasa boolean. Variabel boolean. Oke ya, jelas ya? Nah, ini ada penjelasannya di bawahnya. Oke. Ya. Lalu yang ini tipe-tipe data ya, saudara ya, tipe-tipe data ya. Oke, yang pertama ada integer ya, yang kedua ada float, ada string, ada boolean. Wis tinggal dibaca ya. Ini mah tinggal dibaca aja jenis. Oke. Ya. Terus apa nih, saudara? Ya. Dalam Python tipe data tidak perlu tulis depan variabel. Nggak seperti bahasa lainnya kayak di Pascal tuh, saudara, ada tuh. Bill, integer, real. Python akan mengenali tipe data berdasarkan nilai yang diinputkan oleh user. Tuh enaknya Python. Enak bener, saudara ya. Kita nggak usah, aduh ini pakainya apa ya tipenya. Nggak usah, dia yang akan ngerti sendiri. Nah, Anda bisa ngubah fungsi tipe data sesuai dengan kebutuhan. Contoh ya, contoh. Ini umur sama dengan petik 10. Oke, berarti tipe variabel umur ini apa kelasnya? Apa nih? Pakai petik berarti tipenya apa? Umur. Tipenya? String. String. Oke, good. String ya. Karena Pak kok pakai ini kan contoh. Namanya juga contoh. Ya. Maka Python menganggap sebagai tipe string. Yang perlu dilakukan adalah konversi tadi. Tuh, ini konversinya. Integer, float, boolean. Tadi yang udah kita coba apa? Integer. Yang panjang dan lebar tuh. Ya. Oke. Jadi nanti kalau Anda pengen pakai float ya silakan ditambahkan. Ngerti ya, saudara ya? Baik. Gampang ya.
Nah, ini kan tadi udah kita coba. Ya, tapi nanti jangan ngopas ya Anda ya. Umur 10, ya. Bisa dihitung nggak ini nantinya? Kalau ada perhitungan nggak bisa dihitung, tapi bisa dicetak. Print tipe umur ini pasti string. Tapi setelah Anda bikin begini, dikasih variabel baru umur underscore integer adalah integer umur, maka saat print type umur munculnya apa? Integer, lihat di bawah eksekusinya. Print tipe umur yang pertama adalah dia string, str. Setelah dikasih integer di depannya, dia menjadi int. Oh ya, ini contoh konversi. Ya, apalagi ya? Komentar. Saudara ya, ini komentar pada pemrograman digunakan memberikan deskripsi terhadap kode ya. Komentar, komen tuh saudara ya, komen. Program menghitung luas segitiga. Contoh tuh komen. Nah, komen tuh banyak. Ya, ntar baca ya ini ya. Ini penjelasannya baca nih, saya singkat-singkat aja. Nah, ada beberapa cara nih saudara ya. Bisa pakai tanda pagar. Latihan membuat komentar. Belajar algoritma dengan bahasa Python. Dibuat oleh saya. Saya gitu ya. Ini contoh yang pakai komentar tuh, buat variabel. Tadi kan udah kita coba. Ya, betul ya, sorry ya. Komentar. Nah, komentar juga bisa menggunakan tanda petik. Tanda petik 3 kali. 1, 2, 3 petik tunggal tuh diketik 3 kali. Ya, tekan. Klik, 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 ditekan. Ya, maka apa? Maka dia bisa membuat lebih singkat. Kalau Anda 4 baris, Anda kudu nulis 4 tanda pagar. Kalau Anda membuatnya dengan tanda quotes, cukup bikin quotes 3, ketik-ketik silakan berapa banyak, tutup lagi dengan quotes 3. Maka ini tidak akan diolah dan dianggap sebagai komentar. Jelas ya? Baik, silakan nanti diikuti ya. Tuh, ini program yang komentarnya dituker. Tuh, komentarnya pakai begini. Ketik, 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 ketik. Ini enter ya, enter, enter. Ini barisnya muncul nanti. Ya. Oke ya, ini ada 21 slide semuanya, berarti ya wis ya, ini saya sudah tidak harus membuat video pembelajarannya nih. Ini sebagai video pembelajaran ya. Menggunakan fungsi dasar print. Ya. Ini untuk apa nih? Output dengan metode format. Ini mah tinggal dicoba sampai nanti input, saudara ya. Mengambil input. Nah, ini yang harus Anda coba, silakan. Ya, sampai ada apa saudara yang terakhir? Latihan. Latihannya contekannya udah banyak, udah tinggal gampang ini mah. Baik. Singkat, padat, cepat. Saudara ya, rada ngos-ngosan juga nggak apa-apa. Apa yang tadi sudah kita lihat, mudah-mudahan bisa dicoba ya. Ini saya udah tinggal beberapa detik lagi nih. Kemudian kita bye-bye. Tolong untuk dicoba, nanti ini saya convert sebagai video pembelajaran ya, langsung ya saudara ya. Langsung diikuti aja. Ya, silakan dicoba dan tugasnya latihannya dikerjakan. Oke? Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Nanti WA ya, biasa ya. WA untuk kehadiran. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.